Tema yang ingin saya sampaikan hari ini adalah tentang berubah, change. Ayat dasar yang diberikan kepada saya hari ini adalah dari Roma 12 ayat yang kedua. Tapi sebelumnya, karena saya cukup lama dulu menggeluti dunia pendidikan, saya suka riset, kita kasih frame dulu supaya kita nggak bleber kemana-mana. Bisa di next slide. Jadi kita definisikan dulu. Jadi sebenarnya berubah itu apa? Kalau dari Google, to change means to make something or someone or something different. To alter, to modify, temporarily or permanently. Jadi mengubah itu membuat seseorang atau sesuatu jadi berbeda. Memodifikasi atau memberikan alternatif begitu. Perubahan itu bisa terjadi secara temporer, seperti tato yang bisa hilang itu, atau permanen, berubah yang sifatnya kekal, sifatnya tetap. Nah, setelah saya membaca beberapa definisi, saya simpulkan bahwa solid and long-lasting changes, perubahan yang solid dan perubahan yang hasilnya lebih kekal, occurs due to repeated events or actions deliberately or unintentionally. Jadi terjadinya karena aksi atau kejadian yang berulang-ulang, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh gampangnya cewek-cewek nih, ya cowok biasanya ada juga sih, yang ceritanya jatuh cinta terus baperan gitu. Itu kan setiap kali dibilangin, kamu jangan sama dia. Dia itu bukan orang yang baik, bukan pasangan yang baik buat kamu. Selalu kan perumpamaan yang dipakai, batu itu keras, ditetesin air lama-lama bolong, ya kan? Jadi perubahannya akan terjadi terhadap batu itu. Selama ada kegiatan atau event yang terjadi berulang-ulang. Contoh yang lain, kurang pintar, belum pandai di sekolah. Belajar dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, lama-lama jadi lebih pintar, lebih banyak tahu. Orang-orang yang seperti saya, badannya kurang ideal, gitu kan. Jadi agak bertumbuhnya ke samping begitu. Itu juga setelah melakukan repeated diet, healthy diet ya. Setelah diet yang dilakukan berulang-ulang dan olahraga yang dilakukan berulang-ulang secara sengaja, badannya jadi lebih bagus. Paling tidak lebih sehat. Begitu. Itu contoh yang baik. Contoh yang tidak baik, orang yang rajin ke gereja, ibadahnya bagus gitu. Tapi duduknya sama orang-orang yang suka bergosip. Jadi kalau ada yang jadi kalau JPCC dulu punya true worshipers, dia punya true gossipers gitu. Jadi ada orang dia suka duduk bersama dengan orang yang suka bergosip, julid gitu. Lama-lama dia akan jadi orang yang suka bergosip. Julidnya itu diwajarkan gitu. Biasa, cuman gitu aja. Kita tuh istilahnya kita nggak ngomongin orang lain, kita nggak gosip, kita mengevaluasi hidupnya orang lain. Gitu kan ya? Itu atau orang-orang yang punya potensi. Saya tahu kakak-kakak di sini, teman-teman di sini punya visi dalam hidup dan menyadari bahwa Tuhan meletakkan talenta, potensi dalam hidup. Cuman kalau teman-teman di sini duduknya sama orang-orang yang dalam bahasa Inggris disebut naysayer atau apa-apa enggak gitu. Aku pengen jadi presiden, alah kamu tuh bisa apa? Aku pengen jadi, enggak mungkin lah, enggak bagus buat kamu semua orang yang, kalau kumpulannya dia orang yang bilang enggak terus, lama-lama dia akan jadi kura-kura dalam tempurung, enggak berkembang. Karena kejadiannya berulang-ulang, dia berubah dari orang yang potensial jadi kura-kura yang udah sembunyi aja di dalam rumahnya. Entah rumahnya KPR atau enggak gitu. Jadi
perubahan itu yang solid dan yang terjadinya untuk hasil yang kekal itu dikerjakan karena sesuatu yang berulang-ulang. Makanya hari ini saya ingin apa yang nanti saya sampaikan secara sederhana bisa kita mulai lakukan berulang-ulang supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Nah, ayatnya, next slide. Ayat dasarnya diambil dari Roma 12 ayat 2, saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi hari ini kita semua diminta untuk jadi Power Ranger. Kita mau berubah nih ceritanya, oke? Kalau nggak tahu Power Ranger jadi Sailor Moon. Dan yang saya ambil dari New Living Translation itu berubah oleh pembaharuan budimu diterjemahkan sebagai to change the way you think. Mengubah paradigma, mengubah pola pikir, cara berpikir kita. Nah, kalau ditanya bagaimana caranya kita berubah tentang pembaruan budinya kita, caranya gimana? Next slide. Jawabannya cuma 2 ini. Saya sebagai orang yang dulu mengajar, kurang lebih sekitar 5 tahun, saya suka kalau ada teori harus ada prakteknya, begitu. Jadi bagaimana caranya tidak serupa dengan dunia yang backgroundnya hijau itu teorinya, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Dan kemudian yang di sebelahnya yang gambarnya tangan itu adalah prakteknya. Kumpul sama orang percaya, diuji apa yang firman Tuhan katakan. Oh, kalau aku berbuat baik sama orang, hasilnya apa? Oh, kalau aku berdoa buat orang lain, hasilnya apa? Kalau aku mengasihi orang lain di dalam doaku, hasilnya apa? Jadi teorinya ada, prakteknya ada. Khotbahnya selesai. Enggak. Jadi secara sederhananya sebenarnya hanya itu yang perlu dilakukan untuk kita berubah, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Cuman karena ini konteksnya luas sekali, kita mau breakdown. Dan hari ini saya hanya akan membawakan satu topik soal apa yang kita bisa kerjakan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan, dan bagaimana kita mempraktekannya di dalam hidup. Next slide. Nah, pertanyaan pemanasannya agak ngeri, kita ngomongin soal besok kalau kita mati. Jadi di Amerika, kalau teman-teman sudah pernah berkunjung atau sudah pernah belajar soal culture-nya, di tombstone-nya mereka itu, di batu nisannya mereka, ada yang disebut epitaph, atau tulisan yang menggambarkan, mendeskripsikan yang meninggal itu siapa, gitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan saya. What do you want people to remember you for when you die? Waktu teman-teman mati, waktu teman-teman meninggal, teman-teman ingin dikenang oleh teman-teman yang lain sebagai apa? Sebagai orang yang seperti apa? Jangan generik ya, jangan bilang kalau oh nanti di epitaf saya mau pakai ayat aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan memelihara iman. Itu semua kita udah tahu, besok ditulisin gitu. Maksudnya kalau kita mau ambil contohnya dari Azali McHenry ini, batu nisan yang saya ambil dari internet ini, tulisannya adalah my wife, my partner, my love, you will stay in my heart always. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau nanti di nisannya teman-teman itu ada deskripsinya begitu, teman-teman ingin diingat sebagai apa? Apakah orang yang baik? Saya dulu pernah berpikir bahwa epitaf saya harus ada deskripsi soal, karena saya guru gitu, a fun teacher gitu, atau apa begitu. Cuman kira-kira nih, satu jawaban lah, satu dari teman-teman, kira-kira pengen dikenang sebagai sosok yang bagaimana? Ada yang mau menjawab? Belum siap mati ya? Oke. Agak takut ya. Cuman
Beberapa waktu belakangan ini saya memikirkan sebuah deskripsi yang saya ingin dituliskan di batu nisan saya waktu saya meninggal. Next slide. Saya ingin dikenal sebagai orang yang deskripsinya a generous game changer. I wanna be in the game. Jadi saya mau, kalau hidup ini dianggap sebagai sebuah permainan, saya itu mau jadi playernya. Saya mau jadi orang yang memainkan permainannya, enggak cuma nonton gitu. And I wanna change the game. Saya mau jadi orang yang mengubah permainannya. Saya yang menentukan skornya. Saya harus menang. And how? I wanna be a generous game changer. Jadi ini slogan yang akan kita pakai hari ini. I can change the game because I am generous. Kita baca sama-sama. Latihan bahasa Inggris sedikit-sedikit. Oke, 1, 2, 3. I can change the game because I am generous. Bisa ngasih tahu teman-temannya, you can change the game because you are generous. Go. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk jadi orang yang ikut bermain, menang dalam permainan karena kita orang-orang yang generous. Kita orang-orang yang senang memberi. Ini pasti orang-orang sudah, teman-teman sudah mulai berpikir, wah disuruh persembahan nih. Persembahan belum kan ya? Oke, next slide. Nah, hari ini saya hanya ingin membagikan 2 hal. Yang pertama, alasan kenapa kita harus jadi orang yang generous. Dan nanti yang kedua adalah bagian call to action-nya. Apa yang harus kita lakukan, kepada siapa kita being generous, kepada siapa kita memberi. Nah, kalau alasan ini sudah nggak bisa dilawan. 2 ayat Alkitab yang saya mau bacakan ini adalah alasan kenapa seharusnya kita sebagai pengikut Kristus kita harus generous. Yang pertama Yohanes 3 ayat 16. Ini sambil tutup mata semua sudah hafal ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita generous? Kenapa kita memberi? Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang gemar memberi. Yang dikasih enggak kaleng-kaleng, enggak cuma berkat gitu. Dia kasih anaknya sendiri supaya kita selamat. Terus selain itu kita juga dianggap sahabat-sahabatnya Tuhan. Dibaca ayat berikutnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan itu nggak ngasih sekedar duit, nggak ngasih sekedar experience, nggak ngasih sekedar whatever you have in your hand right now. Tuhan kasih dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita semua yang dihitung sebagai sahabat-sahabatnya. Jadi alasannya sudah cukup kuat sebenarnya di sini. Kenapa kita memberi? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi teladan kepada kita bagaimana caranya memberi. Yang kedua, alasan keduanya yang menurut saya agak susah, tapi karena ini firman Tuhan kita harus kerjakan adalah next one. Dalam kondisi tidak menyenangkan, Tuhan kita minta kita tetap memberi. Dibaca Matius pasal yang kelima ayat yang ke-39 sampai 41. Saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dalam kondisi tidak menyenangkan, tetap harus memberi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Baju cuma 2 nih, diminta 1, kasihnya 2. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bahkan apa yang tidak diminta, beri. Itu yang diminta Tuhan untuk kita lakukan. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam dari padamu. Nah, jadi
Saya merasa dua alasan ini sudah cukup menolong kita untuk memahami kenapa kita sebagai pengikut Kristus, kenapa kita sebagai orang yang disebut Kristen harusnya memberi. Harusnya tidak berhemat-hemat, tapi kita mau memberi, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi, dan yang kedua karena bahkan dalam kondisi sesak, dalam kondisi susah pun firman Tuhan berkata beri. Jadi tidak ada dalilnya bahwa kita harus berhemat waktu kita sendiri sedang kesesakan. Nah, pit stop yang pertama, kita mau istirahat dulu sebentar, tarik nafas. Next slide. Jadi saya mau memberikan ini sebagai warning buat kita semua sambil istirahat santai-santai, bahwa waktu dunia ini mengajarkan kepada kita semua hari-hari ini untuk yang pertama, cari, ya kan? Semua kita disuruh cari klien, cari target, cari apa, cari untung sebanyak-banyaknya, atau minta. Biasanya anak-anak milenial dan generasi di bawahnya itu waktu bekerja atau waktu di tempat berkuliah begitu, tuntutannya banyak, minta ini, minta itu, harusnya begini, harusnya begitu, ya kan? Dan itu semua sekarang sudah ada di mana-mana, di YouTube ada, di TikTok ada, di Instagram ada, semuanya semua kita diajari untuk kalau enggak cari, ya minta. Atau yang terakhir, simpan. Kalau punya, disimpan. Punya duit disimpan, punya tenaga disimpan. Jangan sampai nanti burn out terus butuh healing, ya kan? Orang-orang Kristen yang kalau hari Minggu nggak ke gereja itu domba yang healing, ya kan? Biasanya karena mereka biasanya kok nggak ke gereja, tapi fotonya di Instagram, statusnya kemana gitu, coffee shop mana, pantai mana gitu. Mereka sedang jadi domba yang healing. Nah, oke. Kembali ke sini. Jadi waktu kita diajari oleh dunia ini untuk cari, untuk minta, untuk simpan, saya merasa bahwa kita sebagai game changer di tempat ini seharusnya mulai mengaktifkan prinsip beri, kasih, beri, tabur. Seperti firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 bagian yang terakhir. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya mau garis bawahi dulu ini. Ada dua prinsip dasar yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini. Yang pertama, memberi harus memberi, tapi tidak boleh gegabah. Jadi saya dalam hidup dilatih Tuhan untuk punya prinsip bahwa Tuhan menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jadi kalau teman-teman mau menabur roti, kelihatannya agak sia-sia. Jadi pahamilah, buatlah deal dengan Tuhan. Tuhan, waktu Tuhan memberkati hidupku, apakah ini roti yang boleh aku makan? Atau ini benih yang harus aku tabur? Jadi apakah ini sesuatu yang boleh aku nikmati? Atau ini titipan Tuhan yang harus aku berikan pada orang lain yang jauh lebih membutuhkan? Jadi itu prinsip dasar yang pertama yang saya ingin teman-teman pahami. Tidak semua yang kita punya habis pulang dari gereja ini dijual terus untuk orang miskin. Nggak gitu juga konsepnya gitu. Cuman saya berharap kita semua janjian, mulai belajar janjian sama Tuhan. Tuhan, ini roti atau benih? Kalau roti saya mau makan, saya mau menikmati, healing sedikit, asal nggak hari Minggu, ya kan? Atau kalau ini benih, Tuhan tolong saya, pimpin saya, cari kepada siapakah benih ini harus ditabur. Itu prinsip dasar pertama. Yang kedua, yang saya bagikan hari ini tidak semuanya melulu soal materi, bukan soal uang saja. Saya tahu teman-teman di sini harta bendanya itu bukan hanya uang. Teman-teman mungkin punya waktu. Ada di sini kan, saya percaya teman-teman ada Komsel ya.
ada persekutuan kecil-kecil begitu. Waktu teman-teman punya anak komsel yang lagi galau gitu, itu kan kalau teman terus langsung lirik-lirikan. Waktu teman-teman melihat temannya sedang galau, itu kan kalau dikasih duit tidak menyelesaikan masalah, walaupun mungkin membantu. Cuman kayaknya aku lagi galau patah hati, 50.000. Kan mungkin galaunya itu hanya berkurang sedikit karena terus dia bisa beli es krim gitu. Tapi maksudnya dianya sendiri nggak akan menemukan jawabannya. Kalau teman-teman punya waktu, tabur waktunya untuk nolongin yang lain. Kalau teman-teman punya tenaga, tabur tenaganya untuk nolongin yang lain. Bahkan kalau teman-teman punya ilmu pengetahuan, ya kan, yang teman-teman yang lain tidak punya. Oh, sini tak bantuin. Aku kalau begituan bisa, jadi aku tolongi. Jadi yang ditabur bukan sekedar harta benda, tapi hal-hal yang lain yang teman-teman punya. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan di bawah pengelolaan tangan teman-teman di sini. Jadi prinsip dasarnya memberilah dengan bijaksana, dan memberi itu tidak hanya soal materi. Next. Sekarang call to action-nya, kepada siapakah kita harus memberi? Ada 3 bagian yang ingin saya bagikan sebagai penutup dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama, kepada siapanya adalah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau ada yang tidak bisa, dibantu. Kalau ada yang tidak punya, diberi. Supaya ada keseimbangan di dalam komunitas orang-orang percaya. Dan setulus apakah teman-teman harus memberi? Amsal 3 ayat 28 bilang, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan apa yang diminta ada padamu. Jadi jangan ditahan-tahan. Kalau teman-teman digerakkan Tuhan untuk menolong orang yang lain, entah dengan uang, dengan waktu, dengan tenaga, dengan akal budi, akal pikiran teman-teman, lakukanlah itu dengan tidak menunda-nunda. Lakukanlah dengan tulus, dengan ikhlas. Begitu. Itu yang pertama. Berikanlah apa yang Tuhan titipkan sebagai benih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memberi itu jumlahnya nggak harus besar. Memberi itu effortnya juga nggak harus terlalu besar. Hanya dengan memberikan, buat saya itu orang yang duit nggak banyak, ilmu juga nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi yang saya lakukan kepada beberapa teman saya adalah saya ini pendengar yang baik. Jadi saya senang sekali kalau ada teman yang kalau sore atau malam hari menghubungi saya lewat WhatsApp. Kamu lagi di mana? Aku mau cerita. Dan saya mendengarkan ceritanya. Hanya dengan begitu saja saya tahu bahwa saya sedang memberi dari kelimpahan saya dan Tuhan senang. Dan orang-orang ini juga disenangkan. Diberi kelegaan. Jadi yang pertama, berilah kepada orang-orang di sekitarmu. Yang kedua, next, berilah kepada pekerjaan Tuhan, atau give to the kingdom of God. Surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ke-15, ceritanya panjang. Itu Paulus sedang mengumpulkan uang untuk pelayanan yang ada di Yerusalem. Judulnya kalau teman-teman nanti baca di Alkitab adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem. Cuman yang mau saya highlight adalah ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada teman-teman hari ini sebagai bahan dasar untuk teman-teman melayani di gereja, di komunitas maupun di luar gereja, berilah dengan sukacita.
Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, sampai di dua bagian ini dulu. Yang pertama, kepada siapa kita harus memberi? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, untuk pekerjaan Tuhan. Sampai di sini kita istirahat dulu. Break yang kedua. Pit stop number 2. Next. Nah, ini pesan berikutnya yang ingin saya sampaikan. Waktu dunia sedang menegakkan dan menggalakkan prinsip hidup bersosialisasi yang take and give. Kalau berteman itu harus take and give. Kamu memberi dan kamu menerima. Kalau memberi doang, rugi gitu. Saya dulu sempat mendengar beberapa bercandaan orang-orang, relationship itu harusnya dua arah. Kalau satu arah namanya entrepreneurship gitu. Jadi wirausaha, cuman usaha sendiri. Jadi harus ada orang yang memberikan timbal balik, harus take and give. Prinsipnya mengharuskan ada sesuatu yang harus kita raih, kita dapatkan atau bisa kita manfaatkan dari hubungan-hubungan yang kita bangun. Nah, sekali lagi, saya mau kita semua belajar untuk mengubah pola pikirnya kita. Sebagai game changer, kita seharusnya mempercayakan bahwa our end game, akhir dari permainan hidup kita itu, semuanya di tangan Tuhan. Dan percayalah seperti tadi lagu yang kita nyanyikan sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang gagal. Dia tidak bisa gagal. Dan Tuhan yang saya sembah dalam nama Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang curang. Kalau saya memberi, masa saya nggak diberi? Jadi prinsipnya itu, tugas saya di dunia ini hanyalah memberi. Urusan berkat dan kelimpahan itu urusannya Tuhan. Jadi saya sampai hari ini menguji janji-janjinya Tuhan dengan Tuhan, kalau aku setia memberi, masa Tuhan tidak memberkati? Bukannya terus kita mau ngancam-ngancam Tuhan ya, bukan gitu. Kalau Tuhan tidak becus jadi Tuhan, bukan gitu. Cuman maksudnya saya belajar dari iman saya bahwa yang harus saya lakukan di dunia ini selama saya masih hidup adalah be generous. Jadilah orang yang memberi. Urusan diberkati gak diberkati itu urusan nanti, itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Dan pesan kecil yang pernah disampaikan Bunda Teresa waktu itu, tidak ada sejarahnya orang di dunia ini yang berkekurangan karena memberi. Jadi berilah, nggak usah dipikir nanti kalau kurang gimana gitu. Itu pesan yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya akan tutup dengan bagian yang ketiga. Kepada siapa kita memberi? Yang harus kita beri adalah Tuhan. Bukan sekedar pekerjaannya, bukan sekedar pelayanannya. Oh, aku sudah kasih waktu tiap minggu, aku pelayanan, terus ibadah, terus ini. Aku nggak healing kalau hari Minggu ya kan. Jadi yang dicari Tuhan bukan sekedar pelayanannya, tapi ini saya kutip dari Roma 12 ayat yang pertama, satu ayat sebelum ayat dasar yang tadi sudah kita baca, dan saya ambil dari Easy to Read version. So I beg you, brothers and sisters, because of the great mercy God has shown us, offer your lives as a living sacrifice to Him. Bla 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 bla. Yang diminta Tuhan adalah persembahan hidup. Bukan sekedar aku sudah kasih uang Tuhan, aku sudah persembahan setiap minggu, aku sudah pelayanan setiap minggu. Bukan itunya. Tapi hidup kita diserahkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Jadi kisahnya dimulai dari saya ini anak yang lahir besar di tengah-tengah keluarga yang tidak stabil di kota kecil namanya Magelang. Ada yang sudah pernah ke Magelang? Oke, jadi Magelang itu di Jawa Tengah, nyelempit di antara Jogja dan Semarang. Nah, saya lulus SMA tahun 2005 dan karena saya nggak punya biaya untuk kuliah, saya harus bekerja setelah
lulus SMA. Tahun 2008, 3 tahun kemudian setelah melalui banyak hal, orang-orang berpikir bahwa bahasa Inggris saya lumayan gitu. Makanya terus saya diminta untuk ikut program pertukaran sukarelawan. Saya ikut audisi kayak Indonesian Idol gitu. Terus lolos. Saya diutus untuk berangkat bekerja sebagai relawan di Saskatchewan, di Kanada selama 1 tahun. Jadi saya terbang pertama kali naik pesawat, ya ampun kayak di bandara foto-foto gitu. Itu ya 2008. jadi ya saya melakukan itu yang pertama kali, ya ampun Tuhan. Saya kalau lihat foto-fotonya sekarang agak malu. Cuman itu yang puji Tuhan 2008 saya berangkat ke Kanada, kerja 1 tahun di sana, pulang lumayan ada tabungan. Saya bawa pulang tabungan itu, saya beritahu, waktu itu papa mama saya masih hidup, jadi saya beritahu mereka, papa mama anakmu bisa kuliah. Jadi saya bawa uang, saya ke kampus mendaftarkan diri untuk bisa kuliah. Lumayan, jadi saya sebutkan nominalnya saja. Di Kanada itu saya pulang dengan membawa $4.000. Kanada waktu itu 10.000 lah $1, jadi lumayan 40 juta gitu. Kalau di Salatiga 40 juta sudah bisa kuliah. Kalau di sini kan belum, ya kan. Jadi kalau di sana sampai lulus itu ya sekitar segitulah. Nah, jadi saya merasa saya sudah punya uang yang cukup untuk kuliah. Tanpa saya sadari saya mulai tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Nah, dalam sebuah ibadah tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada suara yang berbisik dalam hati saya. Saya ini orang karismatik yang agak horor kalau ada orang bilang Tuhan berbicara kepada saya. Jadi saya cuma merasakan ada bisikan kecil dalam hati saya yang bilang, kan kamu sekarang punya tabungan. Kalau tabungannya diminta sama Tuhan, boleh enggak? Dan entah kenapa saya seperti orang kaya dalam Alkitab itu, dalam firman Tuhan, perumpamaan Tuhan Yesus itu. Hati saya sedih sekali waktu uangnya diminta. Saya ingat saya menghabiskan waktu sekitar 4 bulan untuk tawar-menawar dengan suara kecil dalam hati saya. Tuhan, saya mau berikan waktu saya buat Tuhan. Saya mau pelayanan, suruh apa aja. Pelayanan kaum usia indah, orang lansia, enggak apa-apa. Bantuin kaum pria, kaum wanita, apa saja yang harus dikerjakan di gereja saya berikan. Tapi duitnya jangan. Gitu. Jadi saya tawar-menawar dengan Tuhan untuk itu. Dan setelah 4-5 bulan suaranya hilang. Jadi saya datang ibadah, ya ibadah biasa aja. Tapi suaranya sudah tidak mengusik hati saya. Saya pikir tadinya kayak yang, aman, Tuhan sudah tidak jadi minta. Tapi di hari Minggu pagi itu Tuhan berbicara lewat pembicara yang datang ke gereja saya. Yang menegaskan bahwa, kalian percaya enggak kalau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Kalian percaya enggak kalau Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu? Jadi kalau hari ini Tuhan minta sesuatu yang ada daripadamu untuk dipersembahkan buat Tuhan, kira-kira Tuhan butuh enggak sih? Dan di situ saya seperti Petrus setelah menyangkal Yesus 3 kali itu. Sedih rasanya. Saya baru sadar kalau ternyata Tuhan enggak butuh 4.000-nya. Tuhan cuma ngetes apakah saya mau taat waktu Tuhan minta apa yang saya punya. Jadi waktu itu saya cuman berpikir selama 4 bulan itu saya mendiskon kemahakuasaan Tuhan. Saya cuman berpikir, Tuhan itu ya kayak saya lah bisa dinego gitu. Tuhan, ya jangan semua lah, perpuluhan enggak apa-apa wes gitu. Cuman ya jangan semua, kan udah mau kuliah. Kalau saya enggak bisa kuliah, enggak bisa lanjut kuliah, kan Tuhan yang malu gitu. Jadi saya berusaha memberikan approach kepada Tuhan. Tuhan, yang lain boleh diminta, duitnya jangan. Dan ternyata di situ saya belajar.
bahwa Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang punya semuanya, termasuk uang saya yang cuman $4.000 itu loh. Jadi dari situ saya menyadari bahwa kepada siapakah saya harus memberi. Sebenarnya yang utama dan yang pertama yang harus saya beri adalah Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hari ini saya cuman mau mengajak kita semua secara sederhana memahami bahwa kenapa kita memberi, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi. Kepada siapa kita memberi? Yang pertama, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita dengan tulus. Yang kedua, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur sekali punya teman-teman baru di sini yang sudah mendedikasikan waktu minggu siangnya untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Ini bukan sesuatu yang mudah, saya percaya, ya kan. Minggu siang gini, saya tahu teman-teman sudah nggak nonton Doraemon, tapi saya tahu teman-teman di sini kan sebenarnya kalau disuruh milih, ya bisalah cari kegiatan yang lain gitu, bikin konten lah, apalah, ya kan. Sebenarnya bisa, tapi waktu teman-teman mengabdikan diri, memberikan hidup untuk beribadah, itu sesuatu yang sudah bisa diacungi jempol. Teman-teman sudah memberikan hidup untuk Tuhan. Dan yang terakhir, kepada siapa kita memberi, berilah kepada pribadi yang sudah memberi terlebih dahulu kepada kita. Amin.